Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini saya akan membuat video tentang kodular gitu ya. Dasar-dasar mengenai kodular untuk cara membuat aplikasi menggunakan kodular gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan mengenal sedikit tentang kodular gitu ya. Nah, nanti saya juga ingin mengetahui sebenarnya aplikasi apa yang ingin teman-teman saya buatkan tutorialnya gitu ya. Nanti saya sudah buat pollingnya gitu ya. Nanti kalian bisa ikut polling. Linknya nanti ada di deskripsi ya. Nanti saya akan tunjukkan cara pollingnya juga ya. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui dasar-dasar tentang kodular saja gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya mau cerita sedikit ya. Oke, kenapa saya bisa membuat aplikasi menggunakan kodular gitu ya? Nah, di sini saya tidak bisa membuat menggunakan Android Studio ataupun Flutter gitu ya. Nah, dikarenakan spek laptop saya yang di bawah minimum requirement dari kedua software tersebut gitu ya. Nah, kemudian saya menemukan sebuah website pembuat aplikasi gitu ya. Pertama kali itu saya tidak menggunakan kodular gitu ya. Pertama itu saya menggunakan Meet App Inventor ya. Meet App Inventor. Nah, ini dia. Nah, pertama kali itu saya menggunakan website ini ya. Nah, Meet App Inventor. Sebenarnya sudah banyak aplikasi yang saya buat di Meet App Inventor ini ya. Nah, kenapa saya beralih ke kodular? Nanti kita akan lihat ya perbandingannya. Di sini saya login dulu. Oke, di sini aplikasinya sebenarnya sudah banyak ya yang saya buat di Meet App Inventor ini ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya teman-teman untuk komponen-komponennya ya. Sini sangat sedikit sekali ya dibanding dengan kodular ya. Bisa diperhatikan di sini. Nah, oleh karena itu saya pindah ke kodular gitu ya. Dan juga di kodular itu komunitasnya sangat luas ya. Di Google kita bisa cari-cari komunitasnya. Jika bertanya, kalian bisa ke komunitas tersebut gitu ya, supaya dijawab oleh para senior-senior yang sudah berpengalaman. Nah, di sini pertama kali ya saya membuat aplikasi di Meet App Inventor. Kita tidak akan bahas Meet App Inventor, tapi kita akan bahas untuk kodularnya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke kodular, tadi di awal video sudah saya bilang ya, saya ingin mengetahui sebenarnya aplikasi apa yang kalian ingin saya buatkan tutorialnya gitu ya. Karena tidak mungkin semua aplikasi ini saya buatkan satu persatu tutorialnya gitu ya. Sebenarnya sistem kerjanya sama saja gitu ya, asal kalian tahu untuk pengiriman data dan penerimaan datanya gitu ya. Penerimaan data di Arduino dan juga pengiriman data di Androidnya gitu ya, di aplikasinya. Jadi sinkron antara Arduino dan juga aplikasinya. Nanti kalian bisa pilih ya di sini ya. Nanti saya akan jelaskan juga
pengiriman data dari aplikasinya, kemudian apa yang diterima oleh Arduino-nya gitu ya, supaya kalian bisa membuat sendiri gitu ya. Nah, untuk linknya nanti ada di deskripsi ya, kalian bisa klik. Nanti seperti ini tampilannya gitu ya. Nah, di sini seperti ini. Aplikasi apakah yang kalian ingin saya buatkan tutorial cara membuatnya? Nah, di sini misal kalian pilih salah satu ya, tidak bisa pilih dua ya. Sini pilih salah satu. Misal di sini saya pilih jam waktu sholat atau JWS ya. Project Arduino ke-25. Kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu videonya ya. Jika menurut kalian aplikasinya menarik, nanti kalian bisa pilih di sini ya. Nah, nanti kalian klik vote ya, seperti ini. Nah, lalu di sini vote-nya sudah terregistrasi. Oke, di sini nanti sudah akan masuk datanya ya di saya. Nah, seperti ini. Untuk jam waktu sholat ada satu orang yang voting gitu ya. Nah, untuk hasilnya seminggu dari video ini diupload gitu ya. Nanti seminggu akan saya umumkan hasil dari voting ini ya. Nanti kalian juga bisa lihat secara berkala ya di link berikut ini ya, nanti ada di deskripsi juga. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat secara berkala sampai seminggu ke depan gitu ya. Sampai seminggu ke depan saya akan tutup untuk votingnya ya. Nah, di sini 100% untuk jam waktu sholat karena baru satu orang yang voting ya. Oke, nanti kalian bisa voting, linknya ada di deskripsi. Oke, di sini kita langsung saja ke Kodular ya. Nah, untuk di Kodular, untuk tampilan awal seperti ini ya. Nah, di sini kita langsung saja create apps ya. Seperti ini, kita klik. Nah, lalu di sini kita sign in ya. Kalian jika belum punya akun bisa create akun ataupun menggunakan sosial media di bawah ini ya. Media sosial di bawah ini. Di sini saya menggunakan Google saja ya, karena cukup simple. Oke, di sini saya pilih untuk akun Google-nya. Nah, kemudian nanti kalian akan menuju ke halaman Kodularnya seperti ini ya. Nah, jika kalian baru gitu ya di Kodular ini, tampilan aplikasi yang pernah kalian buat ini kosong ya. Kalian belum pernah membuat aplikasi. Nah, di sini saya sudah banyak sekali membuat aplikasi menggunakan Kodular gitu ya. Nah, seperti ini banyak sekali yang sudah saya buat ya, seperti di video. Oke. Nah, di sini saya akan perkenalkan dasar-dasar Kodularnya gitu ya, komponennya, ukurannya dan segala macam gitu ya. Nah, karena kita belum tahu aplikasi apa yang akan dibuat gitu ya, menunggu votingnya. Oke, di sini kita buat saja baru ya, untuk menunjukkan dalaman dari pembuatan aplikasi di Kodular. Nah, misal di sini apps underscore program ya. Ini nama ini ya, nama di project kalian ya. Nanti nama apps-nya bisa kalian ubah lagi gitu ya. Ini hanya nama package name-nya ya gitu ya. Misal apps underscore uji coba. Nah, uji coba. Oke. Kita next.
Lalu untuk pemilihan ininya, saya biasanya default saja ya, tidak perlu diubah apa-apa. Oke, kita finish dan kita tunggu hingga dia ke menu pembuatan aplikasinya gitu ya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah buat ya untuk tutorial cara membuat aplikasi di Kodular ya, yang lampu Bluetooth itu ya. Tapi mungkin videonya masih kurang jelas ya penjelasannya. Nah, di sini kita akan perjelas lagi gitu ya untuk setiap komponennya. Nah, ini tampilan awal untuk pembuatan aplikasinya, halaman pembuatan aplikasinya. Oke, di sini pertama biasanya yang saya lakukan itu saya ubah dulu ya dari tampilan Google Pixel 3 ke Samsung Galaxy Note 5 ya. Tapi sesuai selera kalian gitu ya. Tapi biasanya saya menggunakan yang Samsung Galaxy Note 5 ya, supaya tampilannya lebih luas aja gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang Kodular versi yang paling baru untuk saat ini ya. Versi Phoenix versi 1.5.1 kalau nggak salah ya. Pokoknya versi paling terbaru pada saat saya menjelaskan ini gitu ya. Nah, di sini ada project. Untuk pilihannya ada My Project, New Project, Save Project. Nah, di sini bisa import AIA jika kalian punya file AIA ya, ataupun bisa export AIA untuk download AIA tersebut supaya bisa kalian berbagi file AIA tersebut. Nah, kenapa saya tidak pernah membagikan file AIA saya? Ini karena itu hanya untuk pribadi gitu ya. Karena saya tidak mau saya terkena hak cipta untuk aplikasi yang saya buat sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa membuatnya sendiri dari tutorial ini gitu ya. Nanti saya akan bagikan untuk AIA yang ini ya, karena ini sifatnya untuk belajar gitu ya. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi yang saya buat lainnya itu tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tes ya di sampingnya. Ada tes di sini untuk tes aplikasi yang kita buat gitu ya secara real time gitu ya, menggunakan HP ataupun menggunakan emulator gitu ya. Tapi saya biasanya menggunakan HP gitu ya untuk tes di Kodular ini, karena ya sekali lagi laptop saya speknya kurang kuat ya untuk install emulator, sangat berat gitu ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan HP sebagai emulatornya. Nah, nanti kalian bisa connect di sini ya. Kalau connect via USB saya belum pernah coba ya. Saya sudah pernah coba tapi gagal, entah kenapa. Atau mungkin teman-teman yang tahu bisa connect via USB, kalian bisa komen di bawah gitu ya. Lalu di sana ada reset connection dan refresh screen gitu ya. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada export. Untuk export ini kalian bisa jadikan APK, nanti kalian bisa bagikan gitu ya, ataupun bisa ke ABB gitu ya, untuk diupload ke Play Store. Sebenarnya pakai APK juga bisa ya, tapi mungkin ini lebih aman ya untuk ke Play Store ya, untuk pemeriksaannya. Nah, kemudian di sini ada help. Nah, untuk help ini berisi tentang Kodular gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke kanan sampingnya lagi ya. Di sini ada My Project, halaman depan yang tadi ya. Lalu di sini ada community, komunitas dari Kodular ya. Kalian bisa bertanya-tanya di sini ataupun melihat pertanyaan-pertanyaan orang lain gitu ya. Di sini saya juga banyak belajar di sini ya. Kemudian di sini ada dokumen. Lalu kalian bisa berdonasi di sini ya.
Kalian bisa klik sendiri nanti. Lalu di sini ada akun kalian. Oke, kemudian kita ke bawahnya lagi ya. Di sini ada nama aplikasi kalian ya. Oke, kemudian di sini ada screen. Nanti kalian bisa tambahkan beberapa screen ya di sini ya. Kalian bisa add screen ataupun kalian bisa copy screen ya. Nanti screennya akan bertambah ke bawah gitu. Nah, kemudian di samping kanannya lagi di sini ada aset ya. Sini ada aset, kalian bisa upload file apapun itu ya. Bisa gambar, bisa file JSON ataupun apapun itu yang mendukung dari aplikasi kalian itu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada setting. Nah, untuk nama aplikasinya ada di sini ya. Sebelum update itu ada di screen 1 ya untuk nama aplikasinya. Tapi setelah update dia berpindah kemari ya. Di sini ada nama aplikasi, lalu icon dari aplikasi teman-teman gitu ya. Yang tadi bisa diupload di aset gitu ya. Nanti di set di sini untuk gambarnya. Nanti saya akan jelaskan juga ya di video selanjutnya gitu ya. Setelah jadi aplikasinya. Lalu di sini ada splash screen. Ini biasanya saya nggak pakai ya. Nah, di sini ada JSON dan lain-lain gitu ya. Lalu di bawahnya ada tema ya. Nanti kalian bisa pilih tema di sini ya. Colornya primary color, lalu accent color, kalian pelajari sendiri ya tema gitu ya. Sini ada light, ada dark ya. Kemudian di bawahnya ada publishing gitu ya. Nah, di sini kalian bisa ubah yang tadi di awal ya. Bisa diubah di sini gitu ya. Nah, di sini package name-nya kalian bisa ubah. Lalu versinya bisa kalian ubah juga ya, sesuai versi yang kalian inginkan. Oke, kemudian di sini ada monetisasi ya untuk aplikasi kalian, menampilkan iklan. Nah, untuk iklan ini kalian akan dipotong komisinya untuk Kodular juga gitu ya. Jadi kalian dapat berapa persen, Kodular dapat berapa persen gitu ya. Nah, kemudian di sini ada APK ya untuk kode API jika diperlukan gitu ya. Oke. Kemudian kita beralih ke sampingnya lagi. Di sini ada desain ya. Untuk desain seperti ini ya. Lalu di sampingnya lagi ada blok. Nanti kita program di sini ya untuk kode-kode bloknya. Jadi simple sekali teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu pikirkan hal yang rumit sebenarnya. Di sini kita hanya menggabung-gabungkan kode blok-blok saja gitu ya. Seperti ini kita gabungkan dan bahasanya di sini juga bahasa C gitu ya. Kalau di Android Studio kan ya bahasanya bahasa Java ya. Atau bahasa Kotlin biasanya ya. Dan juga di Flutter biasanya bahasanya bahasa Dart ya. Itu sedikit rumit teman-teman jika kalian belum bisa dasar-dasarnya ya. Nah, di sini di Kodular ini memudahkan kita membuat aplikasi gitu ya. Karena kita tinggal menggabung-gabungkan saja ini ya untuk kode blok-bloknya gitu. Nah, kemudian setelah semua sudah ya, tadi di sini untuk tampilannya ya, mau HP apaan. Dan di sini sekarang kita beralih ke sini ya, untuk menu-menunya yang ada di Kodular ya. Sebenarnya kalian tidak perlu mempelajari semuanya gitu ya. Kalian pelajari hanya yang kalian butuhkan saja gitu ya. Dengan seiring waktu kalian akan tahu sendiri gitu ya. Oke, di sini pertama di user interface ya. Nah, di user interface ini ada banyak sekali ya. Pertama di sini ada button.
button itu fungsinya sebagai trigger ya untuk ditekan. Lalu di sini ada checkbox untuk pilihan gitu ya. Lalu ada circular progress ya untuk loading biasanya ya. Lalu di sini ada custom progress. Ini bisa kalian custom gitu ya untuk progressnya atau loading barnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada date picker. Nah, ini yang saya gunakan biasanya ya di aplikasi-aplikasi saya yang set waktu gitu ya, set tanggal. Biasanya saya menggunakan date picker. Lalu di sini ada floating action button ya. Biasanya yang muncul bulutan yang biasa kalian klik, terus dia muncul bulutan-bulutan lain ke atas gitu ya, atau ke samping atau kemana gitu ya, sesuai keinginan kalian. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Nanti kalian ketik saja di Google gitu ya. Di sini banyak sekali sebenarnya di Google. Kalian tinggal ketik yang kalian ingin pelajari gitu ya. Misal floating action button. Langsung saja di sini klik, ketik floating kodular. Nah, seperti itu biasanya saya mencarinya ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya community kodular, kalian bisa pelajari sendiri. Nah, saya biasanya cari satu persatu sampai ketemu yang saya inginkan gitu ya. Nah, seperti ini si loading ya. Nah, internet saya sangat lambat sini ya. Nah, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa cari satu persatu untuk yang kalian inginkan gitu ya. Nah, kemudian ada image untuk menampilkan gambar. Lalu ada label. Nah, label ini untuk menampilkan tulisan ya. Bisa juga sebagai trigger sih ya, seperti button. Nanti tinggal clickable-nya itu di on kan ya. Nih di sini. Jadi nanti komponennya bisa diklik gitu ya. Bisa diklik. Kalau dibeginiin dia nggak akan bisa diklik gitu ya. Tapi kalau di checklist dia bisa diklik gitu ya. Nah, kemudian di sini ada linear progress bar. Nah, di sini untuk progress bar ya. Kalau ini tadi untuk progress saja, di sini progress bar. Lalu di sini ada list speaker ya. Nah, biasanya Bluetooth saya menggunakan list speaker ya di sini ya. Saya panggil untuk list speaker lalu menampilkan nama Bluetooth dan Bluetooth MAC address-nya ya. Nah, kemudian di sini ada notifier untuk menampilkan notif gitu ya. Di biasanya di bawah gitu ya munculnya. Nah, di sini ada radio button. Ini untuk sama ya, untuk pemilihan seperti checkbox. Tapi dia bulat bentuknya. Nah, kemudian di sini rating bar ya. Lalu di sini ada slider, digeser-geser ya. Ada ini di aplikasi saya juga ya, di yang running text ya, running text Max 7219 ya. Ada, saya pakai ini. Lalu ada snack bar, lalu ada spinner. Ini untuk pilihan ya, spinner. Nanti diklik dia muncul pilihan. Seperti di aplikasi saya di JWS ya. Ada spinner saya pakai. Ada spotlight, ada state progress bar ya. Ada switch ini untuk pemilihan ya, on off ataupun apapun, sama trigger juga sebenarnya sih ya. Ada juga di video saya yang jam dan running text Max 7219 juga ya. Nah, kemudian ada text box. Ini sering sekali saya pakai ya. Kemudian ada time picker. Nah, ini juga saya pakai ya ketika
pemilihan waktu gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke kedua, ini yang paling penting nih ya, layout. Nah, di layout ini ada general, ada list, ada navigation, ada view. Nah, di sini di general dia ada card view, ada grid view, ada horizontal. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kalau card view kita bisa atur ya untuk corner itu untuk buletannya gitu ya, untuk ujung-ujungnya. Nah, kalau grid view ini untuk seperti table gitu ya, tapi di sini ada table sih. Grid ini untuk pemisah aja gitu ya, kayaknya saya jarang pakai juga sih ya. Nah, di sini yang penting itu horizontal arrangement sama vertical arrangement gitu ya, dan juga vertical scroll arrangement biasanya yang sering saya pakai. Nah, untuk horizontal itu ke samping ya, sudah pasti ya. Kita bisa menaruh komponen ke samping ya, seperti ini saya contohkan. Nah, misal saya taruh ini, lalu saya taruh ini gitu ya. Nah, dia akan ke samping. Nah, kalau di sini ada space untuk ngasih space ya antara komponen ini dengan komponen ini. Nah, misal seperti ini, saya kasih space, dia ada space-nya. Nanti kita atur untuk height dan juga width-nya di sini ya. Nah, untuk sweep refresh layout saya belum pernah pakai ya. Ini untuk refresh saja sebenarnya ya, ditarik ke atas nanti dia akan refresh dengan sendirinya. Nah, kemudian ada table ya, lalu ada vertikal. Nah, yang di atas ini vertikal, yang di atas horizontal. Nah, yang di bawah ini vertikal, dia susunannya ke bawah ya, bukan ke samping. Nah, seperti ini ya, ke bawah seperti ini. Nah, permainan layout ini sangat berguna sekali ya teman-teman di dalam aplikasi, karena saya tidak pernah membuat screen baru gitu ya. Karena kalau kalian menggunakan banyak screen, itu MB yang dihasilkan dari aplikasi kalian itu akan sangat besar gitu ya. Jadi kita bisa memanipulasinya dengan layout ini gitu ya. Kita bisa buat banyak layout seperti ini, nanti kita tinggal mainkan saja untuk logika visible-nya gitu ya. Jadi aplikasi kita itu ringkas dan juga MB-nya kecil gitu ya. Karena di Kodular ini ada yang berpendapat aplikasinya hanya bisa 10 MB, ada yang 30 MB. Entah yang mana yang benar ya. Saya belum pernah membuat aplikasi melebihi dari 10 MB gitu ya. Oke, kemudian di sini ada vertical scroll arrangement ya. Nah, untuk vertical scroll arrangement ini dia bisa di scroll ke bawah gitu ya. Kalau yang vertical arrangement biasa nggak bisa di scroll ya. Oke, kemudian di sini ada list. Ini untuk list view ya. Untuk menampilkan list dari komponen dari item yang kita punya gitu ya. Ini ada list view, image, dan text. Untuk ada gambarnya, image. Nah, kemudian di sini ada navigation. Sini ada button navigation, nanti yang akan muncul di bawah ya. Ada slide menu yang muncul di samping. Ada tab layout, lalu ada view pager. Kemudian ada views di sini. Nah, di sini ada bottom sheet, nanti akan muncul dari bawah juga ya. Lalu ada chat view, ada gallery view, ada surface view, ada view flavor, ada web view. Ini nggak pernah saya pakai sih ya. Di project Arduino kurang berguna ya. Mungkin di project lain ini berguna gitu ya. Oke, kemudian kita ke bawahnya lagi, media. Nah, di sini ada media, kita bisa mengambil file yang ada di HP kita gitu ya, untuk diminta ke aplikasinya gitu ya. Entah di copy, entah di apa gitu ya, sesuai keperluan kalian.
Di sini ada audio picker, ada camcorder ya. Lalu ada kamera, ada image picker, ada metadata, OCR, player, QR code, sound recorder, speak recognizer, text to speech, video picker, video player, Yandex Translate, ya ada banyak sekali ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Ini biasanya yang di Bluetooth ini nyalakan lampu gitu ya. Ada saya pernah buat juga ininya ya untuk produk saya ya. Nah saya menggunakan text to speech ya. Jadi dia bisa mendengarkan perkataan kita. Oke, kemudian di sini di bawahnya ada drawing and animation ya. Nah di sini ada bar, canvas, image editor, image spread, dan Lothier. Ini yang pernah saya pakai, image editor, canvas ya pernah saya pakai. Lalu Lothier ini untuk menampilkan GIF ya. GIF yang sudah disediakan di Lothier-nya, ada banyak pilihannya ya. Jadi kalian bisa ke situsnya ya di Lothier. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada maps di sini ya. Ada circle, future, collection, line string, map, maker, navigation, polygon, rectangle. Nah, ini semua yang berkaitan tentang maps. Kalau kalian ingin membuat aplikasi maps gitu ya, seperti Google Maps ataupun lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sensor. Nah, ada sensor di sini ya. Nah, sensor ini menggunakan sensor yang ada di HP kalian gitu ya. Ada accelerometer, ada barcode menggunakan kamera nih ya. Ada clock, waktu ya, bisa ditentukan waktu berjalannya. Saya sering sekali menggunakan ini ya untuk data waktu gitu ya. Menggunakan clock wajib supaya mengikuti real time waktu yang ada. Oke, kemudian fingerprint di sini. Ada gravity sensor, ada gyroscope, ada hygrometer, ada light sensor, ada location sensor, ada magnetic field sensor, ada near field, ada orientation sensor, ada pedometer, pressure sensor, proximity, sound, temperature sensor. Pokoknya berkaitan tentang sensor yang ada di HP kalian ya. Kemudian di sini ada sosial. Di sini ada contact picker, image picker, phone call, phone number picker, push notification, dan lain-lain gitu ya. Sharing, texting, Twitter. Kalau di project Kodular sih kurang berguna gitu ya. Oke, kemudian di sini ada storage. Nah, storage ini penyimpanan untuk di aplikasi kalian gitu ya. Bisa online maupun offline gitu ya. Nah, untuk online di sini ada Cloudinary, Spreadsheet, ya untuk online yang saya tahu dua ini ya. Nah, di sini untuk yang tidak offline, 3 ya, sama Tiny WebDB ya. Ini juga online ya. Nah, untuk yang tidak online ada file, SQLite, sama Tiny DB. Biasanya kalau yang tidak online itu banyakan yang menggunakan Tiny DB ya. Kalian harus belajar Tiny DB ya, untuk menyimpan data kalian supaya tidak balik ke awal. Misal kalian setting untuk tulisan ini gitu ya, berubah. Nah, nanti ketika kalian keluar aplikasi, kalian close, lalu nanti kalian buka, dia akan ubah ke awal lagi gitu ya. Nah, untuk mensiasati hal itu, kita pakai yang namanya TinyDB supaya datanya tidak ulang dari awal. Oke,
Selanjutnya di utilities, banyak sekali ya utilities untuk ini ya, untuk mempercantik tampilan. Asik. Nah, untuk mempercantik tampilan di sini ada animation utilities, ada audio, battery utilities, color utilities, photography, decoration, device, image, keyword, package, resource, screenshot, shell, wallpaper, dan lain-lain. Oke, ini untuk mempercantik tampilan gitu ya. Tapi biasanya saya jarang gunakan gitu ya, karena ya tahu sendirilah ya, terlalu pusing untuk membuatnya. Oke, kemudian di sini ada dynamic components. Oke, di sini untuk komponen yang tidak terlihat gitu ya. Jadi kita panggil di codingnya gitu ya. Di codingnya kita panggil, nanti dia akan muncul. Lalu di sini dia tidak akan muncul ya. Misalnya di sini dynamic button kita taruh, nah dia tidak akan muncul. Kita bisa di bloknya nanti untuk programnya, untuk ID berapa, button berapa gitu ya. Nanti bisa kita buat di sini. Oke, kemudian di bawahnya lagi sini ada connectivity. Nah, sini dia ada activity starter untuk activity ya. Kalau kalian mempelajarinya. Lalu di sini ada Arduino. Ya. Maksudnya Arduino ini saya belum tahu ya untuk apa ya. Saya juga belum tahu ya. Tapi ada ini fiturnya Arduino. Nah, di sini ada Bluetooth admin. Lalu di sini ada Bluetooth client. Nah, biasanya saya menggunakan Bluetooth client di project saya itu ya, untuk menghubungkan Bluetooth HC05 ke aplikasi yang saya buat menggunakan Bluetooth client. Nah, kemudian ada Bluetooth server, lalu ada download, ada FTP ini untuk mengupload file ya, biasanya menggunakan FTP. Lalu ada network, lalu ada web. Nah, ini untuk project-project yang menggunakan internet ya, menggunakan web biasanya. Lalu ada wifi. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada Google ya. Ada Firebase Authentication, lalu ada Firebase Database, lalu ada Firebase Remote Config, lalu ada Firebase Storage. Nah, biasanya untuk project-project yang menggunakan database ya, seperti misal menyalakan lampu menggunakan ESP8266 gitu ya, lalu datanya tersimpan di database. Nanti ketika dihidupkan, dia terhubung ke database lampu tersebut, datanya tetap nyala gitu ya. Nah, bisa menggunakan database ini. Mungkin di video-video berikutnya kita akan buat project ini gitu ya. Jika kalian ingin gitu ya, kalian komen saja di bawah. Oke, lalu kemudian di sini ada Google Account, lalu ada Google Maps, ada Google Play Games, ada Google Recepta, ada YouTube Player. Nah, kemudian di sini ada monetisasi ya. Di sini ada in-app billing, ini pembelian di Play Store ya. Lalu ada Kodular donation, yang untuk donasi ke Kodular. Lalu ada Polyfish. Kemudian di sini ada advertising, sini ya. Nah, ada banner ad, interstitial ad, rewarded ad, mob banner, mob interstitial, mob rewarded video, Amazon, lalu ad colony, lalu apps Lovelin, lalu ada Facebook, ada load board,
Star App, Unity. Kalian bisa memilih salah satu dari iklan tersebut gitu ya, untuk ditampilkan di aplikasi kalian supaya kalian mendapatkan keuntungan dari aplikasi tersebut. Oke, kemudian di sini ada Lego. Ada Lego. Ini nggak tahu apa nih ya. Entah itu alat kah atau apa gitu ya. Atau dari Legonya sendiri gitu ya. Membuat extension di Codular ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada extension. Untuk extension ini kita bisa import extension dari luar gitu ya. Dia formatnya IX. Di sini misal saya contohkan file yang berbentuk IX ya. Nah, misal di sini ada banyak sekali file yang berbentuk IX. Nanti kalian bisa langsung saja open gitu ya. Ada yang gratis ataupun yang berbayar ya. Saya sering menggunakan yang mana? Ya tahulah sendiri ya. Orang Indonesia suka yang gratisan. Kalau ada yang gratis, saya biasa pakai yang gratis. Tapi kalau tidak ada, ya terpaksa yang berbayar. Oke, sekaligus mendukung kreatornya supaya bisa berkreasi lagi membuat ekstensi untuk Codular ini gitu ya. Nah, oke, setelah semuanya sudah ya saya jelaskan satu persatu panjang lebar. Nggak tahu ini video sampai berapa lama ya. Oke, kemudian kita ke samping lagi. Di sini ada all komponen ya. Di sini ada komponen, semua komponen yang kita pakai ya. Di screen 1 ada horizontal yang tadi kita pakai. Lalu ada vertikal. Di dalam vertikal ada list speaker, ada space, ada label. Nah, oke, ini untuk mengetahui komponen-komponen yang kita pakai gitu. Nah, di sini ada komponen visible ya. Kalian bisa baca-baca, tadi saya lupa jelasin. Ada komponen yang sifatnya visible gitu ya. Jadi tidak terlihat, tapi ada fungsinya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kemudian di sebelah kanan paling pojok ini, sini untuk pengaturan ininya ya, rata tengah, rata kiri, rata bawah ya, sama seperti di misal support lah ya, rata tengah, rata kiri, rata kanan untuk komponen di dalam dia gitu ya. Misal seperti ini nih ya. Nah, misal di sini ukurannya ya. Nah, di sini ada background, bisa kalian ubah nanti saja. Nah, di sini ada clickable, tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi bisa diklik komponen tersebut. Horizontal arrangementnya bisa diklik gitu ya. Kalau ini diaktifkan. Kalau enggak, dia nggak bisa diaktifkan. Dia hanya berfungsi sebagai layout saja gitu ya. Nah, untuk height dan width ini untuk ukurannya ya, untuk tinggi dan juga lebar. Misal di sini lebarnya kita fill parent ya. Nah, fill parent full sampai ke ujung ya. Seperti ini untuk layoutnya. Lalu height-nya misal kita buat 70 pixel. 70 pixel segini ya. Lebarnya dari atas sampai bawah sini. Nah, bisa juga kalian menggunakan persen ya. Bisa misal 10%. Nah, seperti itu. Bisa kalian menggunakan persen seperti ini. Kalau ditanya saya sering yang mana, pakai pixel atau persen? Saya sering kedua-duanya ya. Kadang saya pakai pixel, kadang saya pakai persen. Kalau untuk layout biasanya saya menggunakan persen ya, karena lebih akurat. Tapi kalau untuk button seperti ini dan lain-lain biasanya saya menggunakan persen ya. Nah, untuk space seperti ini saya menggunakan persen biasanya, karena pixel itu tidak bisa diprediksi gitu ya. Kalau persen kan dia kan
dari 0 sampai 100 sampai bawah gitu ya. Nah, kita bisa perkirakan. Tapi kalau pixel kita tidak bisa perkirakan gitu ya, sebesarnya semana. Oke, kemudian setelah background, setelah besarnya dan juga tingginya, sini ada image. Kalau kalian ingin memasukkan image di komponen horizontal arrangement ini. Lalu ada ini ya, use round card. Nanti dia bisa ujungnya ini menjadi card gitu ya, jadi kartu. Ujungnya tidak tajam, jadi ada lengkungan sedikit ya, mempercantik juga sih tampilannya. Seperti itu teman-teman. Lalu is card ya, dia berbentuk kartu. Lalu visible di sini untuk menampilkan ini ya, untuk menampilkan komponen yang kita punya. Kalau visible-nya kita matiin, maka dia akan menghilang. Tapi bukan kehapus ya teman-teman, ini menghilang. Nanti jika visible-nya dia true lagi atau di checklist, maka dia akan muncul lagi seperti itu. Untuk delete speaker sama saja ya, kalian bisa pelajari sendiri. Mirip-mirip lah ya. Untuk background color, di sini dia cuman ada tambahan elemen gitu ya. Nanti untuk elemennya mau dimasukkan apa? Biasanya saya elemennya itu mengambil dari Bluetooth client yang saya gunakan tadi gitu ya. Biasanya untuk di aplikasi menggunakan Bluetooth. Kebanyakan seperti itu. Saya mengambil data dari Bluetooth client tersebut untuk ditampilkan di elemen di speakernya. Oke, kemudian sama saja ya, kalian bisa pelajari sendiri ya satu persatu karena tidak mungkin saya jelaskan. Oke, setelah sudah, kita ke bloknya ya. Nah, bloknya di sini juga ada banyak sekali ya pilihan. Sini pertama ada control ya, ada control. Di sini ada if, ada for, ada for dibatasin ya di sini dari berapa sampai berapa, lalu ke berapa. Lalu di sini ada juga for tergantung item gitu ya. Lalu ada for tergantung key dan value. Lalu ada will. Lalu ada if yang berbentuk seperti ini. Ini biasanya kalau pilihannya cuman if else gitu ya. Kalau pilihannya ada banyak, bisa pakai yang ini ya, if, else if gitu ya. Ada banyak sekali bisa di ini. Jika pilihannya cuma 2, bisa pakai ini. Kemudian ada do, kemudian ada yang lain-lain ya, other screen, open screen, get value, close screen. Kalian bisa pelajari sendiri nanti gitu ya. Nah, kemudian di sini ada logic. Nah, logic ini berfungsi sebagai pembanding gitu ya. Ada true, ada false, ada not, ada sama dengan, lebih dari, kurang dari. Di sini bisa dipilih ya. Oh, salah. Ini ada sama dengan, ada tidak sama dengan ya. Logic dong ya. Sini ada and, sini ada or, dan lain-lain. Oke, di sini kemudian di bawahnya lagi ada match. Sini untuk angka ya. Ada 0, ada desimal, ada sama dengan, tambah, kurang, kali. Sini ada juga ya, lebih dari, tidak sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan lain-lain. Oke, kemudian di sini ada juga random, ada bits wise ya. Di sini ada random integer, ada random fraction,
ada random set sheet, ada short root, absolute, neck, round, ceiling, floor. Ya, ini kalian yang mengerti matematika bisa menggunakan ini semua ya, karena matematika saya kurang bagus, jadi saya tidak terlalu memperdulikan math ini ya. Paling kalau saya ingin mempelajarinya saya tinggal search saja di Google. Oke, kemudian di sini ada teks ya. Nah, ini yang berkaitan dengan teks. Ada teksnya sendiri gitu ya. Nanti kita bisa isikan di sini untuk teksnya ya. Nah, bla 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 bisa kita isikan seperti itu. Lalu di sini ada join untuk menggabungkan satu teks dengan teks lain. Nah, seperti itu. Nah, bisa di join. Atau kalau kalian butuh lebih banyak, bisa kalian joinnya lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian ada length untuk teks panjang, ada is empty, ada is string, compare text, sama seperti ini ya. Ada sama dengan, kurang dari, dan lain-lain. Ada trim, ada upcase, ada banyak ya, dan lain-lain bisa kalian pelajari sendiri. Lalu di sana ada list untuk membuat list ya. Lalu di sini ada dictionaries ya, nggak terlalu berguna juga ya. Lalu untuk di project Arduino gitu ya, kurang berguna. Oke, lalu ada color. Nah, di sini kalian bisa pilih colornya. Lalu di sini ada variabel untuk membuat variabel global gitu ya, yang bisa dipanggil kapanpun gitu ya. Lalu di sini ada prosedur untuk membuat suatu fungsi yang banyak gitu ya, yang nantinya kita akan panggil di fungsi tersebut gitu ya, tanpa perlu memanggil satu persatu. Oke, kemudian di sini ada screen 1. Sini yang mengatur semuanya ya. Jika ditekan back, apa yang terjadi? Jika error, apa yang terjadi? Jika pertama kali dibuka, apa yang terjadi? Jika menu, apa yang terjadi? Dan lain-lain. Bisa kalian pelajari sendiri juga. Oke, lalu ada horizontal arrangement ya. Lalu ada list speaker. Sini ada banyak ya pilihannya. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya ketika pollingnya sudah sampai seminggu ya, sudah terkumpul hasilnya. Kemudian ada space dan lain-lain. Oke, mungkin penjelasannya cukup panjang ya di video kali ini, tapi semoga kalian bisa memahaminya ya gitu ya. Karena membuat aplikasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Walau kita sudah dimudahkan oleh web koduler ini untuk membuat aplikasi, tapi kita dituntut juga untuk berpikir gitu ya, supaya aplikasi ini menjadi aplikasi yang bagus. Oke, mungkin demikian video dari saya ya. Jika ada pertanyaan ataupun saran, kalian bisa komentar saja di bawah. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.